Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara ada perbedaan apa saja di kegiatan Susenas 2024 atau Survei Sosial Ekonomi Nasional, atau biasa juga teman-teman kenal saat ini adalah dengan Susenas atau Susenas Seruti. Banyak sekali ataunya ya. Oke. Bicara sedikit mengenai seorang Bunda Zaman Now. Bunda Zaman Now adalah salah satu pegawai negeri sipil yang ada di BPS. Itu lulusan, bukan lulus ya, saya lulus seleksinya CPNS 2010. Waktu itu melalui jalur umum karena saya memang dari universitas biasa dengan jurusan FMIPA Matematika, dan ketika masuk ke BPS itu sebagai koordinator statistik kecamatan, istilahnya dulu adalah KSK di Kecamatan Binduriang di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Itu salah satu sekelumit cerita tentang seorang Bunda Zaman Now. Jadi mengawali semuanya perjalanannya di BPS itu sebagai orang lapangan yang disebut dengan istilah koordinator statistik kecamatan atau KSK tadi. Balik lagi ke Susenas, di 2023 dan di 2024 itu ada sedikit perbedaan. Perbedaannya juga lagi-lagi itu belum diketahui kenapa. Tapi di 2023 itu kita ketahui bahwa Susenas dan Susenas Seruti itu ada sampai beberapa kalinya itu untuk Seruti sebenarnya. Untuk Susenas sendiri itu hanya ada di Maret, tapi berbarengan dengan Susenas Maret itu juga ada Seruti Maret. Jadi di 2023 ada Susenas Seruti Maret. Lalu karena Seruti waktu 2023 itu dilaksanakan triwulanan, maka ada yang namanya Seruti Juli, lalu ada lagi Seruti September, dan terakhir Seruti Desember. Di mana di Seruti Juli, September, dan Desember adalah sampel yang sama yang didatangi ulang untuk dilakukan pendataan dengan dokumen Seruti. Jadi itu cerita di 2023. Lalu bagaimana dengan 2024? Di 2024, Susenas tetap ada seperti biasa dan dibarengi juga dengan Susenas Seruti di bulan Maret. Tapi yang bedanya di 2024 adalah bahwa hanya ada Susenas Maret atau Seruti Maret, tapi tidak ada yang namanya Seruti Juli, tidak ada yang namanya Seruti September, dan tidak ada yang namanya Seruti Desember. Lagi-lagi karena adanya mungkin dianggap gini, dianggap bahwa data dari kegiatan itu sudah diperoleh dari data dari kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga Seruti Juli, Seruti September, dan Seruti Desember ditiadakan di 2024. Dan itu artinya teman-teman yang terlibat Seruti, kalau kemarin terlibat Serutinya sampai 4 kali dalam setahun, maka di 2024 ini hanya terlibat Seruti sekali saja, yaitu di Maret 2023. Dan berbarengan dengan Susenas. Yang jadi pertanyaan adalah berapa sih honor dari PPL dan PML Susenas serta honor PPL dan PML dari Seruti? Kita lihat dulu di Susenas maupun Seruti itu ada hitungan sendiri. Kalau untuk Susenas itu sebenarnya dokumennya ada 2, dokumen KOR dan dokumen KP. Kalau awalnya dulu dokumen Susenas itu tidak melihat tidak melihat dia ada 2 itu tadi, tapi bayarannya segitulah. Itu saya ingat karena baru masuk BPS dulu saya juga mendata Susenas, dan waktu itu BPS karyawannya masih boleh terima honor, dan honornya itu hanya dihitung per rumah tangga itu tidak sebanyak sekarang. Mungkin setengahnya ya dulu di awal saya masuk. Nah, tapi sekarang Susenas itu memang masih dihitung per rumah tangga, tapi tidak sekecil dulu. Kalau dulu itu setengah dari sekarang. Nah, kalau sekarang honor Susenas dengan adanya dokumen KOR dan dokumen KP, maka honor Susenas itu dokumen pencacahannya itu kurang lebih 118.000 per rumah tangga. Per rumah tangga ya, bukan per dokumen. Lalu bagaimana dengan Seruti? Kalau Seruti
itu juga ada hitungan sendiri, dalam artian Susenas dan Seruti itu memang dia dibarengkan kegiatannya, tapi ada honornya sendiri-sendiri. Jadi untuk Seruti, honor PPL Seruti itu ada sendiri sebesar Rp60.000 kurang lebihnya per rumah tangga. Nah, untuk hitungannya mungkin teman-teman harus perhatikan lagi, karena yang namanya Susenas Maret dan Seruti yang dibarengi dengan Seruti ya, itu sebelum pelaksanaan lapangan ada yang namanya listing. Lalu baru setelah listing to the entry baru akan ada yang namanya pencacahan lengkap. Jadi apa yang di entry dari hasil listing, nah dari hasil listing yang ada itu ditariklah 10 sampel yang mewakili setiap pendidikan dari warga atau kepala rumah tangga yang ada di blok sensus yang sudah kita listing, itu semuanya terwakili. Jadi kepala rumah tangga dari SD ada, nanti kepala rumah tangga yang di SMP ada, kepala rumah tangga perguruan tinggi juga ada. Itu yang akan menjadi sampel Seruti, Susenas dan Susenas Seruti. Nah, kalau untuk Susenas Maret sendiri, Susenas Maret itu yang pegang Susenas Maret itu pasti atau sudah dibikinkan SOP bahwa untuk petugas Susenas Maret itu memegang 2 blok sensus untuk listingnya. Lalu ketika pelaksanaan lapangan nanti, seorang PPL Susenas Maret akan mendata sebanyak 20 rumah tangga yang didata dengan dokumen KOR dan dokumen KP. Nah, karena dia sebelum pelaksanaan lapangan itu Susenas Maret ada listing, maka nanti akan ada sendiri keluar honor listing dari kegiatan Susenas Maret, di mana satu PPL tadi 2 blok sensus dengan satu blok sensus itu kurang lebihnya 160.000, ya kalikan 2, itu adalah honor listing dari kegiatan Susenas Maret. Kalau tadi kita bicara mengenai listingnya, maka yang akan jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan honor pendataan dari Susenas dan Susenas Seruti sendiri. Untuk Susenas itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap PPL itu akan memegang 2 blok sensus. Artinya 2 blok sensus itu ada 20 rumah tangga. Nah, Susenas dengan dokumen KOR dan dokumen KP, artinya teman-teman itu akan mendata dengan menggunakan dokumen KOR dan dokumen KP dengan bayaran kurang lebih 118.000 per rumah tangga kali 20 rumah tangga yang teman-teman data. Artinya untuk teman-teman yang melakukan pendataan Susenas Maret 2024 ataupun sebelumnya, honor yang akan diterima itu ada 2 macam. Yang pertama, honor listing yang bernilai kurang lebih sebanyak 160.000 per blok sensus. Lalu yang kedua adalah honor pencacahan lengkap yang nilainya kurang lebih 118.000 dikali 20 rumah tangga atau banyaknya rumah tangga yang teman-teman data. Karena tidak menutup kemungkinan mungkin di wilayah-wilayah yang agak susah diakses itu teman-teman PPL hanya mendata 1 blok sensus. Jadi hitungannya akan berbeda ketika hanya 1 blok sensus. Itu untuk Susenas Maret 2024 dan Susenas Maret tahun-tahun sebelumnya. Tapi mungkin untuk di tahun-tahun sebelumnya jumlahnya tidak seperti jumlah di tahun 2024. Lalu bagaimana dengan Seruti? Untuk Seruti sudah dibuatkan semacam SOP juga bahwa satu orang PPL Seruti akan memegang sebanyak 1 blok sensus. 1 blok sensus artinya di pencacahannya petugas Susenas Seruti akan mendata di 10 rumah tangga hasil listing. Bedanya ketika Susenas Maret itu hanya ada dokumen KOR dan KP, tapi ketika teman-teman tergabung menjadi petugas Susenas Seruti, artinya teman-teman akan ketambahan 1 dokumen yang bernama dokumen Seruti sendiri. Jadi untuk teman-teman yang mendata Susenas Seruti ada 3 dokumen yang harus teman-teman tanyakan di
setiap rumah tangga yang teman-teman data, sebanyak 10 rumah tangga. Dalam artian begini, satu rumah tangga itu teman-teman data dengan 3 dokumen. Dokumen Susunas Core, dokumen Susunas KP, dan dokumen Seruti. Semuanya nanti 10 rumah tangga yang teman-teman data dengan 3 dokumen tadi. Nah, ketika listing Seruti maupun Susunas biasa, satu Susunas Maret itu honor listingnya sama. Cuma yang membedakan adalah teman-teman yang mendata di Susunas Seruti hanya satu blok sensus, maka honor listingnya hanya dapat 160.000 kurang lebihnya dikali dengan satu blok sensus. Itu untuk honor listing. Tapi untuk honor pencacahan, karena satu blok sensus tadi sudah kayak ter-SOP kan hanya 10 rumah tangga, maka teman-teman yang mendata kegiatan Susunas Seruti itu akan mendapatkan honor berupa yang pertama, honor dari kegiatan Susunas Maretnya sendiri, yaitu 118.000 kurang lebihnya dikali dengan 10 rumah tangga, ditambah dengan honor Seruti yang sebanyak kurang lebih 60.000 per rumah tangga dikali 10. Itulah yang akan teman-teman petugas Susunas Seruti dapatkan ketika mendata di kegiatan Susunas Seruti. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan honor PML-nya? Itu tadi kan kita bicara tentang PPL. Untuk kegiatan Susunas dan Susunas Seruti sebenarnya diusahakan seoptimal mungkin yang menjadi PML kegiatan Susunas dan Susunas Seruti adalah karyawan BPS-nya sendiri. Jadi ketika karyawan BPS-nya sendiri, maka tidak ada hitung-hitungan berupa berapa honor yang teman-teman karyawan BPS dapat. Karena sudah dari beberapa tahun ini organik BPS itu tidak boleh menerima honor kegiatan kecuali kegiatan yang bersifat mendadak atau kegiatan yang di kontrak per bulan seperti kegiatan hasil pertanian atau kegiatan PLK UMKM. Nah, hanya boleh yang seperti itu untuk organik BPS-nya sendiri. Tapi ketika organik BPS itu tidak cukup untuk menjadi pengawas Susunas dan Susunas Seruti, maka pengawasan Susunas Seruti ini diberikan kepada mitra yang dipercaya. Mitra yang dipercaya dalam artian mitra tersebut sudah pernah atau sudah sering menjadi petugas Susunas, ataupun mitra tersebut dianggap mampu oleh penanggung jawab kegiatan Susunas dan Susunas Seruti untuk menjadi PML. Ya, jadi dia punya kelebihan sendirilah ibaratnya begitu. Nah, ketika yang menjadi PML Susunas dan Susunas Seruti ini adalah mitra, maka juga hitungannya beda. Yang saya ingat adalah ketika PML dari kegiatan Susunas maupun Susunas Seruti itu yang dikerjakan oleh mitra, maka biasanya dulu itu kalau PML-nya mitra itu honor yang diterima mitra itu setengah dari honor yang diterima PPL dengan pengali yang lebih banyak. Karena namanya PML, satu PML itu megang 2 PPL. Jadi ketika satu PML memegang 2 PPL, artinya blok yang akan diawasinya itu ada 4 blok sensus. Nah, 4 blok sensus tadi untuk menghitung honor listingnya PML adalah berapa blok sensus yang dia awasi dikali dengan honor pemeriksaan dokumen listing atau pengawasannya dokumen listing sebanyak kurang lebih 80.000 per blok sensus. Itu untuk honor listingnya PML. Tapi untuk honor PML yang Susunas, yang akan diawasi PML-nya juga justru lebih banyak juga, karena 4 blok sensus dikali dengan 10 rumah tangga, maka yang akan diawasinya sebanyak 40 rumah tangga. Nah, 40 rumah tangga tadi besaran pengawasan atau pemeriksaan dokumennya dari dokumen Susunas Maret itu adalah 59.000 per rumah tangga. Jadi dua-duanya dokumen tadi ya, dokumen core dan dokumen KP itu dianggap satu rumah tangga. Nah, itu di satu rumah tangga dengan dokumen core dan KP itu honor pemeriksaan atau pengawasannya adalah sebanyak kurang lebih 59.000 per rumah tangga, lalu dikali sebanyak 40 rumah tangga yang terdiri dari 4 blok sensus tadi atau yang terdiri dari 2 orang PPL.
Nah, lalu bedanya lagi dengan untuk PML susunan seruti adalah bedanya hanya di apa ya? Beda semua sih, secara listingnya beda karena satu PML untuk susunan seruti itu bisa mengawasi dua orang PPL, artinya 2 blok sensus, maka pengalinya juga 80.000 tadi kurang lebihnya dikali dengan 2 blok sensus yang dipegang oleh 2 PPL. Nah, untuk honor pencacahannya atau pengawasan pelaksanaan pencacahan susunan seruti, satu PML itu akan mengawasi kurang lebih 20 rumah tangga. Artinya 20 rumah tangga dengan 2 PPL itu dengan satuan per rumah tangganya adalah kurang lebih 59.000 per rumah tangga. Jadi besaran teman-teman yang terima ketika melaksanakan Susenas Maret dan ketika melaksanakan Susenas Seruti itu berbeda. Karena yang didata di Susenas Maret 2024 dan sebelumnya sama sebenarnya, itu ada di 2 blok sensus. Dengan 2 blok sensus artinya ada 20 rumah tangga. Dengan 20 rumah tangga dikali dengan 20 rumah tangga dikali dengan jumlah honor per rumah tangganya, itu dapatlah kurang lebih 118 dikali 20 rumah tangga, bukan 20.000 ya. Jadi dapatnya segitu ditambah dengan honor listing. Itu ketika Susenas Maret. Tapi ketika Susenas Seruti 10 rumah tangga dikali dengan honor dari pendataan Susenas Maretnya yang 118.000 kurang lebihnya ditambah dengan honor pendataan Susenas Seruti yang kurang lebih ada 60.000 per rumah tangga. Cuma ketika Susenas Seruti itu pengalinya 10 bukan 20 seperti di Susenas Maret. Nah, itu semoga bisa menjadi sebagai bahan informasi buat teman-teman semua bahwa ada perbedaan ketika teman-teman mendata Susenas Maret dan ketika mendata Susenas Seruti. Tapi lagi-lagi karena dua kegiatan ini mau punya julukan atau punya nama kerennya The Mother of Survey, artinya kegiatan Susenas itu dianggap suatu kegiatan yang paling sulit di BPS untuk mendapatkan datanya karena begitu banyak pertanyaan dan begitu banyak dokumen yang harus kita pahami runtutan pertanyaannya, konsistensinya, dan hubungannya antar pertanyaan. Jadi lebih banyak bertanya, pahami konsistensinya, jangan lihat honornya dulu karena honor akan mengikuti apa yang sudah kita kerjakan. Karena apa yang dikerjakan di BPS itu ketika ada honornya itu akan diberikan sesuai dengan honor yang tertera di sana, tidak ada pemotongan sedikit pun, apalagi saat ini semuanya harus dibayarkan melalui rekening petugas masing-masing. Jadi tidak bisa istilahnya pakai dipotong-potong gitu, nggak bisa. Nah, tetap semangat, ini cuma sebagai gambaran awal bahwa segitulah yang bisa teman dapatkan ketika melaksanakan kegiatan Susenas Maret dan Susenas Seruti. Itu bisa jadi bekal untuk menyambut Idul Fitri tahun ini karena kegiatannya juga nanti akan selesai di perkiraan pertengahan Maret. Jadi bisa dipakai untuk kebutuhan Idul Fitri. Tetap semangat, jangan lupa bahagia dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.